Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wal mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim. نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Hidayah, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur subuh hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, ya khususnya di hari yang penuh berkah, ya, hari yang paling mulia, hari Jumat. Ya. Salawat dan salam terus kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat dan keluarganya, insyaallah. Mohon maaf ada dua kali ya nggak masuk saya karena perjalanan ke Turki. Kami diundang mewakili Indonesia dari 40 negara, dari Hay'ah Ulama Palestina, membahas tentang Palestina, Gaza, Masjid Al-Aqsa, sebagai tanggung jawab umat Islam seluruh dunia. Kami membahasnya di Istanbul, gimana solusi membebaskan Al-Aqsa, apa yang harus kita lakukan, proyek apa yang harus dilakukan. Itu yang dibahas oleh kurang lebih 200 ulama dari 40 negara selama 7 hari sekalian. Maraton juga hampir tiap hari pembahasannya. Ya, memang membahas masa depan umat itu tidak mudah, tapi butuh perjuangan yang luar biasa. Bapak-Ibu sekalian, kita lanjutkan. Kita sudah sampai pada hakul muta'allim alal alim. Hak kewajiban guru dan murid. Ayat itu sudah selesai. Ya, bagaimana murid menghormati guru dan guru menyayangi, mencintai muridnya. Nah, ini karena kita ini dicekoki dijajah oleh sistem pendidikan barat yang sangat materialisme. Hubungan murid dan guru itu hanya hubungan transfer knowledge, transfer ilmu saja. Bahkan hubungan bayar-bayaran SPP saja. Padahal guru dan murid itu hubungannya hubungan iman. Guru dan murid itu hubungannya hubungan ukhuwah, hubungan anak, bapak dan anak. Sehingga guru mengajar muridnya itu seperti membimbing, mendidik anaknya. Tapi itu kemudian mulai hilang, diganti oleh sistem barat yang begitu materialisme. Semuanya diukur dengan materi. Orang sukses belajar dia ukur dari dia kerja apa enggak, ijazahnya diterima di perusahaan apa enggak. Kita berubah tuh pendidikan kita itu. Saya kebetulan backgroundnya itu pendidikan Islam. Perubahan sistem pendidikan kita itu Masya Allah luar biasa. Bahkan di kurikulum nasional itu, kurikulum nasional, padahal negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, mestinya agama banyak, kurikulumnya itu banyak agamanya. Tapi sekarang hanya 2 jam saja. Itu pun satu mata pelajaran yang namanya PAI, pendidikan agama Islam. 95% semuanya hanya umum.
Sehingga wajar anak kita jadi sekuler. Kalau jadi sekuler, keluar dari sekolah umum, itu sekolah umum maksud saya Pak, bukan pesantren, bukan madrasah. Keluar dari sekolah umum jadi sekuler, jadi jauh dari agama. Kenapa tadi diajarin agama cuma 5%? Tetapi alhamdulillah banyak usaha umat Islam. Misalnya Indonesia itu juga umat Islamnya juga usahanya luar biasa. Dituntut bangun masjid di setiap sekolah. Setiap sekolah itu wajib ada masjid, musola. Dituntut ada ekstrakurikuler keislaman. Ada tahfiznya sebagainya. Nggak masuk di kurikulum utama, Pak. Tapi di ekstrakurikulernya saja. Nah, itu pun sudah membantu, alhamdulillah. Nah, anak SMA sudah pakai jilbab. Kalau dulu mah nggak ada pakai jilbab SMA. Pakai roknya rok mini. Oke. Saya masih lihat tahun 80, 70, 90-an. Sekarang alhamdulillah udah tutup aurat pakai jilbab. Itu non ekstrakurikuler itu, non kurikuler atau ekstrakurikuler yang ekstra sih. Sehingga berubah sih, ada perubahan. Padahal nggak masuk di dalam kurikulum. Nutup aurat jilbab itu nggak ada. Tapi dengan usaha umat Islam dakwah di sekolah-sekolah, tapi ada perlawanan itu Pak. Tahun 2000-an ada perlawanan dakwah di sekolah-sekolah. Ternyata orang sekuler itu, tokoh-tokoh sekuler itu sadar bahwa ini ada dakwah di sekolah-sekolah dan kampus. Lalu dibuatlah isu ada terorisme di sekolah. Indonesia, kita kan nggak sadari ini di pertempuran itu kita nggak sadari ya. Ternyata ada pertempuran yang kita nggak sadari. Ada terorisme, ada radikalisme di kampus di sekolah. Dibubarkanlah itu. Itu namanya roh-roh Islam, rohani Islam. Betul itu. Dibubarkan itu. Yang liko-liko di kampus itu dianggap radikal. Bubarin. Tahun 2000-an tuh. Wah, bingung itu para aktivis kampus, aktivis sekolah, bingung diapain. Dianggap teroris dan seterusnya. Sempat kewalahan. Nah, begitulah terus. Ada kemudahan lagi, masuk lagi. Kita bisa mendidik lagi di kampus-kampus sekolah-sekolah. Begitu seterusnya, Pak. Jadi dakwah bergerak di sekolah, ada juga yang lawan. Bukan bersyukur gitu ya anak-anaknya jadi baik, jadi soleh. Karena ada misi tadi, sekularisme itu. Bahkan dia kerjasama dengan misionarisme. Padahal di masa Soeharto itu kan penekanan terhadap dakwah Islam itu terlalu besar, kuat. Sehingga orang jadi materialisme. Anak-anak SMA itu tawuran. Siapa nggak kenal tawuran? Tahun 80-90 itu tawuran minta ampun. Kalau ke pusat, Jakarta Pusat itu, Ben Hill apa segala itu, ada daerah-daerah. Kalau kita nggak hati-hati, naik bus, dihajar pakai batu tuh. Apa yang terkenal itu dekat pasar Budut, Berlan, itu terkenal tuh Pak. Kalau ke sana itu hati-hati, kita naik bus kena batu. Dulu kan kita naik bus. Lalu muncul itu gerakan dakwah di kampus di sekolah-sekolah rohis itu. Hilang itu Pak. Tawuran itu hilang Pak. Jadi Islami. Coba luar biasa. Orang menghormati guru bagus dengan dakwah itu.
Karena tahun 2000 dilawan lagi tadi yang saya sebutkan, anggap teroris, hilang lagi, mulai lagi tuh nakal anak-anaknya. Jadi sekalian, di Indonesia ini semua bidang itu butuh perjuangan. Jadi bukan cuma di Palestina aja kita tuh jihad. Negeri kita juga jihad dakwah itu luar biasa. Dalam bidang ekonomi juga begitu, Pak. Saya juga rasakan itu dalam bidang ekonomi. Kita ingin masukkan sistem syariah dalam ekonomi kita. Itu juga perlawanannya luar biasa, Pak. Perlawanannya dahsyat luar biasa. Yang sekuler itu nggak terima. Kenapa sih pakai ekonomi Islam, di Islam kan ekonomi. Ekonomi aja gitu. Muncul bank Islam. Banyak yang melawan itu. Masya Allah. Jadi perjuangan umat Islam Indonesia juga luar biasa. Karena memang kita, negara kita ini, bangsa kita bangsa pejuang Indonesia ini. Kemerdekaannya itu tidak diberikan begitu saja. Tapi kemerdekaan kita itu hasil perjuangan. Makanya perjuangannya, Pak. Jadi kalau orang Indonesia nggak berjuang itu ya warisan perjuangannya belum sampai berarti. Begitu juga di bidang politik, Pak. Masya Allah. Politik itu kan disekulerkan sedemikian rupa. Kita mau Islam kan, muncul partai Islam. Wah, itu dibully itu partai Islam. Dibully dan dibonsai. Ya, saya juga paham itu di politik Islam itu seperti apa. Di Indonesia. Dibully, dibonsai. 2B itu. Dibully itu dianggap politik apa namanya identitas. Maksudnya politik identitas apa? Kalau mau dekat pemilu itu disebut tuduh politik identitas partai Islam. Maksudnya apa? Jual-jual agama. Padahal kita ingin partai Islam itu ingin menerapkan agama dalam politik. Sehingga politik ini tidak materialisme, tidak sekularisme, apalagi komunisme. Agama harus masuk di politik. Agama, para anggota dewan itu harus Islam. Biar nggak korupsi. Pejabat itu bisa Islam. Biar nggak korupsi, biar dia membawa agama, menerapkan syariah dalam kehidupannya. Itu juga dilawan. Akhirnya apa? Politisi-politisi Islam karena dibonsai tadi, dibully, dibonsai. Dibonsai itu partainya nggak bisa besar, Pak. Paling banter 8%. Tapi partai sekuler 20%, 25%. Hah? Duitnya kencang, sistemnya juga Pak mendukung. Udah nggak punya duit, sistemnya ditekan. Dibully tadi. Ya, saya ingin menyampaikan ini bahwa ternyata kita itu dalam perjuangan, Pak. Itu maksud saya. Di dalam perjuangan. Yang menang setiap tahun, setiap pemilu itu partai sekuler. Umat Islam juga dipecah, musuhi partai Islam. Partai Islam pecah. Sekarang P3 hilang. Ya. Jadi dalam semua bidang, politik, ekonomi, pendidikan. Kalau 3 ini bagus, Pak, Indonesia ini akan bagus. Politiknya Islam, ekonominya Islam, pendidikannya Islam, luar biasa. Ya, sekarang perjuangan kawan-kawan di Dewan itu melahirkan undang-undang pesantren. Sekarang ada undang-undang pesantren. Pesantren itu jadi di perjuangan kawan-kawan itu, para ulama, perjuangan pesantren ini sederajat dengan sekolah umum, Pak. Kalau dia sederajat, pesantren itu menjadi salah satu kekuatan bangsa untuk mengangkat
Islam mereka. Santri. Sudah ada undang-undangnya, tinggal di ketok palu itu. Sebelum ketok palu dihajar di pesantren, Pak. Dimunculkan kasus-kasus hancurnya pesantren mana tuh. Ada kiainya apa namanya? Melecehkan santrinya. Dimunculkan semua kasus-kasus itu, Pak, oleh media. Ini kerjaan musuh Islam, memunculkan keburukan, kecacatan pesantren, agar supaya pesantren itu nggak jadi itu gitu. Sebagian umat Islam, bahkan dai-nya, nggak tahu ini pertarungan ini, ikut ngebully pesantren. Kacau. Mereka tuh ngebully lewat Trans 7 kemarin. Banyak yang membelain Trans 7. Memang pesantren itu bobrok. Yang ngomong kayak gitu itu, yang ngaku-ngaku sunnah itu, mohon maaf. Dia nggak ngerti di pertarungan itu. Jadi kalau nggak ngerti pertarungan itu bahaya, berantem sendiri kita. Ini yang saya sampaikan, hati-hati kita. Jangan ikut-ikutan. Dimunculkan pesantren Lirboyo yang cium kaki dan sebagainya, ngesot. Oh ini penjajahan, jajahan. Nggak ngerti penjajahan bagaimana, mendidik gimana, nggak ngerti. Di pesantren itu memang yang kayak gitu itu akhlak. Anak itu harus menghormati guru, ini tadi hakul muta'alim alal-an. Pesantren itu udah ratusan tahun begitu, Pak. Hasilnya itu pemimpin bangsa muncul, pemimpin bangsa yang beradab. Muncul siapa? Muncul ulama-ulama seperti Hamka, dari pesantren. Ilham Kholi, Hashim Asy'ari, itu pesantren loh sekali. Yang membuat negara ini masih Islam. Mereka ditempa begitu akhlaknya itu, menghormati guru begitu, cium tangan. Ini cium tangan dianggap menyalahi sunnah katanya. Ini dari mana ajaran? Padahal sahabat dalam riwayat Bukhari biasa cium tangan Nabi. Bahkan sahabat sebagian cium kaki Nabi dan dibiarkan sama Nabi. Ada dalilnya, cuma nggak baca aja gitu. Nah, jadi ini gambaran kita. Kita ulama ini di MUI membahas ini, di ulama dunia juga membahas ini. Ada beberapa perjuangan kita justru berbenturan dengan umat Islam sendiri. Khususnya masalah politik, Pak. Saya ketika di Istanbul, terjadi pembantaian luar biasa di Sudan, di kota Al-Fashir, di bagian Darfur. Satu hari itu 4.000 dibantai. Satu hari, Pak. Di Al-Fashir, nama kota Fashir. Dan saudara, kelompok militer yang memerintah dengan kelompok bukan oposisi, pemberontak, yang dipimpin oleh, namanya itu Muhammad Hamidati, pemimpinnya itu. RSF gitu ya. Bahasa Arabnya itu Da'mus Sari. Da'mus Sari itu pertolongan cepat. Bahasanya kelompoknya namanya pertolongan cepat, tetapi membantai cepat. Membantainya itu dahsyat, Bapak Ibu sekalian. Karena politik. Karena kita nggak tahu di perjuangan politik umat Islam bahwa ini ada perjuangan, mereka nggak tahu, Pak. Yang mereka tahu itu ada materialisme, perebutan minyak Darfur, minyak dan gas ya, apa namanya, emas ya. Itu termasuk emas besar di Darfur itu. Nah, kita nggak tahu, umat Islam itu nggak tahu kalau situ ada emasnya. Yang punya emasnya juga nggak tahu kalau situ emas besar. Cadangan emasnya itu ratusan tahun itu nggak habis-habis. Darfur. Masuklah Yahudi, masuklah
orang Arab yang otaknya Yahudi. Jadi Yahudi ini selama 80 tahun Bapak-Ibu sekalian bisa menyahudikan otak sebagian orang Arab. Untuk Israel itu nggak di dekat Indonesia. Kalau nggak jadi otak Israel. 80 tahun berhasil mereka membuat otak sebagian orang Arab itu jadi kayak Israel. Khususnya negara Emirat. Saya mampir di Emirat kemarin. Wah, HP kita itu kalau lagi bicara Emirat, saya bicara Emirat kayak gini, di Emirat bisa nggak terbang, Pak. Intelijennya itu dahsyat, Emirat. Dialah yang membiayai tadi RFS tadi, RSF itu yang membantai tadi, dia yang biayai Emirat. Sudah disampaikan di PBB itu. Jadi Islam yang membantai Islam, yang mendanai orang Islam, orang Arab, otaknya sudah Israel. Yang dibantai itu Pak, rakyat biasa Pak. Ibu-ibu, anak-anak, orang tua. Orang-orang miskin yang sudah cari makan susah itu Pak. Dibantai. Cara bantainya itu Pak. Ini sadisnya Pak, yang saya ngeri. Ya, cerita aja yang ngeri. Mereka digali sebuah lubang. Lalu suruh kumpul di lubang itu. Orang tua, anak-anak itu dikumpul situ Pak. Laki-laki, perempuan. Lalu yang milisi pemberontak ini apa? Allahu Akbar. Orang Islam yang dibantai, yang membantai Islam pakai Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ada yang lebih sadis Pak. Gotong leher, gorok leher itu Allahu Akbar. Nyembelih kurban. Hilang kemanusiaan. Subhanallah. Ngeri Bapak. Ada yang suruh gali kuburnya sendiri. 3 orang itu yang viral itu gali kuburnya sendiri, 3 orang. Suruh gali kubur. Kan kuburan itu kan ada bawahnya itu untuk tempat jenazah itu di bawah itu. Nah, gali juga itu. Suruh masuk ke situ, Pak. Lalu ditutup hidup-hidup. Ditutup kuburnya itu. Ganas betul Pak. Ada yang suruh duduk, ikat tangannya. Lalu kemudian rapuh itu duduk begitu rame-rame di berondong senjata. Pelurunya dari mana? Dari Emirat. Ini umat Islam Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak sadar yang kayak gini, kita saling bunuh. Jadi harus tahu peta itu. Kita diapain ini sama orang. Harus paham itu. Ya. Kalau nggak paham, kita yang diadu domba di situ. Makanya kita tuh harus tahu jadi siapa ini yang ngerjain ini, harus tahu. Nah, kalau di Indonesia ini yang ngerjain itu 2 aja Pak. Sekularisme dan materialisme. Sekularisme, orang-orang sekularisme, materialisme ini Muslim juga Pak. Cuma dia ideologinya sekularisme, bukan Islamisme, bukan. Tapi sekularisme dan materialisme. Materialisme bisa diwakili oleh komunisme. Karena komunisme itu paling materialisme Pak. Kapitalis. Ya, sekularisme bisa diwakili siapa saja yang tidak percaya Islam. Dikit-dikit Islam, nyoblos saja Islam. Itu sekularisme namanya. Yang tidak suka Islam masuk dalam semua bidang kehidupan kita, nggak boleh. Sekularisme namanya. Dan di Indonesia itu sekularisme hampir 40%.
Kalau di barat hampir 90%. Nah, ulama dari awal, dari tahun 40-an sudah tahu nih, ini ada sekularisme, ini ada komunisme, materialisme. Tahu. Nah, ini yang, tapi ini bertarung terus. Cuma kita umat Islam ini nggak sadar kalau ini pertarungan. Nah, umat Islam harus paham. Kalau nggak paham, kita diadu domba terus. Kita terlibat di situ, kita digunakan jadi kayu bakar. Bahasa politisi Islam itu, kita lagi-lagi jadi kayu bakar. Saudara kita di Sudan jadi kayu bakar, Pak. Kita nggak mau jadi kayu bakar umat Islam. Umat Islam di mana-mana selalu jadi kayu bakar atas pertarungan dari kelompok itu. Nah, kalau nggak sadar, bahaya, ngeri. Jadi caranya diantaranya kita sadar itu perbedaan yang ditiupkan, perbedaan pendapat yang ditiupkan oleh orang sekuler, materialisme ke tengah umat Islam, jangan langsung percaya. Biasanya itu untuk adu domba. Di Timur Tengah sekarang ini parah sekali Timur Tengah itu. Bayangkan Israel sudah jelas-jelas ratusan ayat melaknat Israel, melaknat Yahudi. Masih banyak negara Arab yang kerja sama yang bantu Israel. Hebatnya Israel itu loh. Artinya penjahat itu bisa jadi orang baik itu. Bisa dianggap baik itu kan luar biasa kerjanya itu. Siapa yang nggak ngerti? Kalau dulu kita di kampung-kampung, di pesantren, kalau otak-otak jahat itu selalu ini otak Yahudi. Tapi itu, Masya Allah, bisa jadi baik itu Yahudi. Netanyahu itu bisa jadi orang baik gitu. Sementara dunia tahu dia membantai orang. Karena negara Eropa itu ada 10 negara Eropa, negara barat, mengeluarkan surat perintah tangkap Netanyahu, penjara, karena dia penjahat perang. 10 negara Eropa, nggak ada negara Islam. Menunjukkan apa? Kita orang Islam ini betul-betul ditipu sama Israel. Orang jahat kita anggap baik. Sementara orang Eropa sendiri sadar bahwa itu orang jahat. Tapi ini memang pertarungannya sampai hari kiamat begitu modelnya Bapak Ibu sekalian. Dan Allah terus membantu agama ini. Makanya kata Allah, yuriduna liyutfi'u nurallah. Musuh-musuh Allah, ideologi yang menjadi musuh Islam itu selalu ingin memadamkan cahaya Allah. Maksudnya memerangi Islam. Cahaya Allah itu Islam. Yuridina liyutfi'u nurallah. Wallahu mutimmu nurih walau karihal. Mereka tidak tahu Allah terus akan menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Ayat yang lain dibenci oleh orang-orang musyrik. Pasti itu pertarungan ini, tapi Allah terus menolong agama. Di tengah rusaknya Amerika, permusuhan terhadap pemerintahnya memusuhi Islam, wali kota New Yorknya Islam, orang Islam. Zohran Mamdani menang, Pak, jadi wali kota, orang Islam. Habis menang langsung sholat Jumat di masjid New York. Suaranya besar sekali, 1 putaran, Pak. Padahal harusnya 2 putaran. Kalau nggak cukup 50% plus. 50% koma sekian. 1 putaran mengalahkan gubernur New York, mengalahkan gubernur si Cuomo itu, kalah dengan anak muda umur 35 tahun.
Jadi ada aja itu pertolongan Allah di situ. Nah kita ini umat Islam dikompori lagi. Dia mah Syiah. Dia mah Islam komunis. Gak usah dulu lihat itu. Yang penting muslimnya itu muncul dulu itu loh. Perjuangan itu begitu, Pak. Jangan langsung kita cari yang paling suci, yang paling nggak bisa dunia sekarang ini. Yang penting nama dulu Islam. Kita dukung itu dulu. Daripada selama ini kafir mulu, Muslim. Itu kita itu mudahnya di situ. Oh, menghujat lagi si Mamdani. Umat Islam yang hujat. Oh, dia Syiah, dia punya kita mudah banget dikompori di umat ini. Itulah kondisinya. Saya ingin sampaikan bahwa kondisi kita itu begitu. Seperti anak-anak muda diadu domba. Umat Islam. Sesama kita. Bahkan sesama ulama. Canggih memang permainannya. Nah, tapi kalau kita nggak sadar ini bahaya. Kita jadi kayu bakar terus. Diadu domba, adu domba. Jangan mau jadi kayu bakar. Istilah mereka itu kayu bakar. Ya, orang yang diadu domba ini kayu bakar namanya. Biar nyala, bakar lagi. Bayangkan Bapak sekalian, kita diadu domba, nanti kalau perang butuh senjata. Yang jual senjata siapa? Mereka lagi. Yang jual senjata siapa? Cina yang jual senjata. Kemarin Afghanistan hampir perang lawan Pakistan. Afghanistan senjatanya dari Cina. Pakistan senjatanya dari Cina. Afghanistan bisa dari Amerika, bisa dari Rusia. Mereka mati, hancur, yang kaya negara penjual senjata ini, senjata laku. La ilaha illallah. Begitu seterusnya kita. Kalau nggak sadar berbahaya sekali. Oleh karenanya kita ngaji begini, Bapak sekalian, bukan hanya untuk bisa baca Quran, bukan hanya itu. Bisa tahu halal haram, bukan hanya itu ngaji itu. Tapi ngaji itu memperluas wawasan. Oh ternyata kita digituin, begini, kita dikerjain ternyata. Itu wawasan namanya, Pak, kesadaran. Nah, ngaji itu begitu. Jadi kalau kita ngaji, cuma baca kitab doang, kayak dulu, enggak begitu, Pak. Alhamdulillah kita ngajinya kita ini wawasan kita. Kita buka ya wawasan. Sehingga bisa kita paham peta perjuangan agama itu di mana. Kalau kita nggak ngerti, lagi-lagi kita kerjai semua kelompok-kelompok itu. Umat ini hampir 2 miliar umat Islam. Tapi nggak punya pemimpin. Hampir 2 miliar. 1,9 miliar. Tapi kita seperti buih di lautan. Dikerjai terus. Memang yang membuat kita dikerjai itu karena juga pemimpin global umat Islam nggak ada. Sehingga ada yang mungkin, hati-hati kalian. Sebenarnya dengan ulama itu bisa gitu. Cuma orang sekarang banyak yang nggak dengar ulama. Ya, sebenarnya kalau mereka dengar ulama, kok sekalian, umat Islam itu semuanya dengar ulama, satu suara dengar ulama, aman. Bisa diwujudkan juga kepemimpinan global umat Islam itu. Hancurnya khilafah itu karena nggak dengar ulama, Pak. Dulu ada khilafah, tapi nggak dengar khilafah. Jadi masalah kita itu bukan cuma masalah khilafah, tapi masalah umat yang nggak dengar ulama. Ada khilafah aja mereka yang jatuhin khilafah. Yang jatuhin khilafah itu orang Islam.
Yang meruntuhkan khilafah umat Islam. Jadi sebenarnya inti perjuangan kita itu menyadarkan umat. Kalau sudah sadar, ya walaupun pemimpinnya lemah, itu jadi kuat karena umat sadar. Siapa yang nggak kenal Abu Bakar, Umar, Utsman? Umar pemerintah, Pak. Khalifah pengganti Nabi langsung. Terbunuh, Pak. Diturunkan, dibunuh. Siapa yang bunuh? Umat Islam. Kenapa? Karena tadi nggak paham. Diadu domba. Jadi penyakit diadu domba ini, mudah diadu domba dari dulu. Siapa yang bunuh Utsman? Khalifah. Mantu Nabi. Ada yang meragukan, ya, mantu Nabi, sahabat Nabi, dijamin masuk surga. Masih ada umat Islam yang nyalahin Utsman. Dan membunuh, bahkan membunuh Utsman. Jadi PR kita itu Pak, menyadarkan umat. Bukan masalah khilafah. Ada khilafah aja diturunin. Penting itu. Makanya dakwah ini penting. Membina umat agar sadar. Dakwah dan tarbiyah namanya. Dakwah, ngaji, dakwah, ngaji, dakwah. Biar kita sadar, oh kita lagi dikerjain. Kalau nggak sadar lagi dikerjain, khalifah pun bisa runtuh seketika. Jadi sebelum ada khilafah itu, bina umat ini, biar sadar. Sehingga dia membela. Kalau tidak, dia yang menghancurkan pertama. Sadarkan boleh itu. Dan itu fakta, sejarah begitu. Insya Allah. Lalu sekalian, rahmati Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.